Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Rizkiansyah dengan NIM 860314233. Di video kali ini saya akan menjelaskan secara ringkas dan analitis tentang bagaimana ontologi, epistemologi, dan aksiologi membentuk dasar-dasar filsafat ilmu. Sebelumnya saya minta maaf kepada Bapak Ibu guru pengajar karena saya gak pakai papan tulis atau semacamnya. Saya cuman pakai buku tulis buat dokumentasi. Terima kasih. Ontologi merupakan pilar pertama dalam filsafat ilmu yang menetapkan landasan tentang objek, apa yang diteliti, dan bagaimana sifat keberadaannya. Berikut adalah analisis mengenai objek kajian ilmu dan hakikat realitasnya. Objek 1, material, dan objek kedua, formal. Mengenai objek material adalah sasaran atau bahan yang dikaji oleh ilmu pengetahuan. Contohnya adalah manusia, alam, dan masyarakat. Dan kalau objek formal adalah sudut pandang atau cara pandang yang digunakan untuk mendekati objek material tersebut. Misalnya, manusia dipandang dari sudut perilaku atau dari sudut hubungan sosial. Realitas mempertanyakan apakah objek yang dikaji tersebut bersifat nyata secara fisik atau hanya ada dalam pikiran. Beberapa aliran besar dalam memahami hakikat realitas meliputi materialisme, idealisme, sama terakhir dualisme. Yang pertama, materialisme. Berpandangan bahwa hakikat kenyataan adalah materi yang bersifat fisik dan dapat diindra. Lalu kedua, idealisme. Idealisme berpandangan bahwa hakikat kenyataan berasal dari ruh, ide, atau kesadaran mental, bukan sekedar materi fisik. Dan yang terakhir, dualisme. Dualisme itu adalah berpandangan bahwa realitas terdiri dari dua hakikat yang berbeda, yaitu materi dari ruh yang saling berkaitan. Oke, yang kedua, epistemologi. Epistemologi merupakan pilar yang sangat teknis karena berurusan dengan metodologi dan validitas pengetahuan. Sederhananya, jika ontologi adalah apa yang kita pelajari, maka epistemologi adalah sarana bagaimana kita mempelajarinya. Bagaimana ilmu diperoleh, proses perolehan subjek dan objek melalui beberapa sumber utama. Objek pertama adalah empirisme dan objek kedua adalah rasionalisme. Yang pertama, objek empirisme, pengalaman. Pengetahuan diperoleh melalui panca indera dan observasi langsung terhadap gejala alam atau sosial. Yang kedua, rasionalisme, akal. Pengetahuan bersumber dari logika dan penalaran deduktif yang sistematis, di mana akal menjadi alat utama untuk mencapai kebenaran. Oke, kita lanjut ke epistemologi, teori uji kebenaran, yaitu teori pertama korespondensi, kedua koherensi, dan pragmatis. Yang pertama, teori korespondensi. Suatu pernyataan dianggap benar jika sesuai dengan fakta atau kenyataan di lapangan. Contoh, hujan turun benar jika di luar memang sedang turun air dari langit. Dan yang kedua, koherensi. Teori koherensi, suatu pernyataan dianggap benar jika bersifat konsisten dan tidak bertentangan dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya yang sudah dianggap benar secara logis. Dan yang terakhir, teori pragmatis. Teori pragmatis, suatu pengetahuan dianggap benar jika memiliki kegunaan praktis dan dapat memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita lanjut yang ketiga, mengenai aksiologi. Aksiologi merupakan cabang filsafat yang menelaah hakikat, nilai, dan kegunaan ilmu.
pengetahuan dalam kehidupan manusia. Berikut adalah analisis mendalam mengenai komponen aksiologi. Yang pertama, etika dan moralitas dan estetika. Etika dan moralitas. Dalam ilmu etika dalam aksiologi mempertanyakan tanggung jawab moral seorang ilmuwan terhadap temuannya. Dan yang kedua, estetika. Estetika meskipun sering dikaitkan dengan seni, dalam psikologi ilmu estetika juga berperan dalam menilai keindahan, sebuah teori atau keteraturan sistematis dalam sebuah pertemuan. Kita lanjut tujuan penggunaan ilmu aksiologi. Aksiologi menilai keberhasilan suatu ilmu berdasarkan sejauh mana ilmu tersebut dapat memecahkan masalah manusia. Yang pertama, kesejahteraan, kedua, efisiensi, dan ketiga, prediksi dan kontrol. Yang pertama, kesejahteraan. Kesejahteraan, tujuan utama ilmu adalah untuk mempermudah hidup dan meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat. Kedua, efisiensi. Efisiensi ilmu digunakan untuk menciptakan metode atau alat yang membuat aktivitas manusia menjadi lebih efektif dan efisien. Dan yang terakhir, prediksi dan kontrol. Prediksi dan kontrol ilmu bertujuan agar manusia dapat memprediksi fenomena alam atau sosial sehingga dapat melakukan langkah antisipasi yang tepat. Dan yang terakhir, nomor 4, mengenai keterkaitan ketiganya dari filsafat ilmu, yaitu ketiganya merupakan satu kesatuan utuh yang menjadi dasar dalam memahami dan membangun filsafat ilmu secara menyeluruh. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.